Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, berjumpa kembali kita dengan inspirasi fisika kehidupan. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang medan kebaikan yang terinspirasi dari materi medan listrik dan medan magnet, juga medan gravitasi Newton. Berbicara tentang medan gravitasi, tentunya kita ingat kisah Isaac Newton yang mendapatkan inspirasi konsep gravitasi dari buah apel yang jatuh. Ya. Mengapa buah apel jatuh? Dari sinilah Newton menjelaskan adanya interaksi gaya tarik-menarik antara dua benda bermassa yang mempengaruhi pemikiran orang dunia saat ini. Sehingga orang mengatakan apabila ada benda jatuh karena ada gaya gravitasi bumi. Sebab benda dilempar setinggi apapun ketika masih jatuh ke bumi berarti masih ada dalam medan gravitasi bumi. Sehingga konsep gravitasi bumi dan juga konsep hukum Newton tentang gerak menjadikan Newton menjadi orang yang berpengaruh di dunia. Di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dunia menjadi urutan kedua setelah Nabi Muhammad SAW yang nomor 1. Sehingga orang mengatakan juga bahwa satelit yang mengorbit bumi ini masih di dalam pengaruh gravitasi bumi. Demikian juga dengan konsep medan magnet, bahwa paku-paku ini ditarik oleh magnet karena berada di dalam medan magnet, baik magnet tetap ataupun magnet listrik. Untuk medan magnet ada gaya tarik dan ada juga gaya tolak. Sebagaimana apabila dua kutub magnet yang senama utara dengan utara didekatkan, maka terjadi gaya tolak. Dan apabila utara dan selatan akan terjadi gaya tarik-menarik. Dan tentunya ini terjadi apabila magnet ataupun besi berada di dalam medan magnet. Semakin dekat, gaya tariknya semakin kuat. Demikian juga dengan konsep medan listrik. Sebuah titik P misalnya berada di dalam medan listrik dari bola konduktor Q. Apabila di titik P diletakkan muatan kecil Q, masih mendapatkan gaya listrik atau gaya tolak. Yang besar gaya tarik atau gaya tolaknya dirumuskan oleh Coulomb sebagaimana rumus ini. Dan kuat medan listriknya didefinisikan sebagai besarnya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb per satuan muatan di titik itu. Sehingga besarnya kuat medan listrik dapat ditentukan dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat, dengan K adalah konstanta. Sehingga besarnya kuat medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan sumber dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik itu ke sumber muatan. Ini artinya semakin besar muatan, maka kuat medan listriknya semakin besar. Dan semakin jauh dari sumber muatan, maka kuat medannya semakin kecil. Demikian juga dengan kuat medan gravitasi bumi. Dengan rumus yang identik diteruskan seperti kuat medan listrik, maka besar kuat medan gravitasi sama dengan F per M atau gaya gravitasi persatuan muatan di titik itu. Sehingga besarnya kuat medan gravitasi dirumuskan G sama dengan konstanta gravitasi G M per R kuadrat. Sehingga besarnya kuat medan gravitasi berbanding lurus dengan massa benda atau massa sumber dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik itu ke pusat massa. Sehingga kita mengatakan bahwa gravitasi bulan itu lebih kecil dari gravitasi bumi karena massa bulan lebih kecil dari massa bumi. Dan gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi bumi karena massa matahari lebih besar dari massa bumi. Dan semakin jauh dari pusat massa, dari pusat bumi, maka kuat medan gravitasinya juga semakin kecil atau semakin lemah. Demikian juga dalam medan pergaulan, di mana interaksi antara satu orang dengan orang lain sangat dipengaruhi juga sebagaimana rumus kuat medan listrik ataupun kuat medan gravitasi. Di mana dalam hal ini muatannya adalah bisa muatan pangkat atau kedudukan, muatan harta atau kekayaan, muatan ilmu atau muatan keimanan dan akhlaknya, atau muatan-muatan yang lain. Artinya kalau seorang itu kaya, punya harta banyak, maka dia punya daya tarik yang kuat. Demikian juga orang yang dengan ilmunya, orang yang alim, maka orang-orang yang akan
banyak ada di sekelilingnya untuk menerima, mendapatkan ilmunya. Oleh karena itu, sangat berpengaruh terhadap kuat medan dalam pergaulan ini. Demikian juga dengan jarak atau kedekatan orang dalam suatu pertemanan, persahabatan, komunitas, kelompok ataupun grup sangat mempengaruhi terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam suatu hadis tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Bagaimana sabda beliau yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kalau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para siswa sekalian, teman itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan kita, bahkan akhlak kita, bahkan jalan hidup kita, prestasi kita, ataupun sukses gagalnya kita sangat dipengaruhi oleh teman. Teman yang baik akan memberikan keharuman pada kita, sedangkan teman yang buruk akhlaknya akan memberikan bahaya atau mudarat kepada kita sebagaimana api dari pandai besi ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis, Al-mar'u wala dini khalilih falyangdur ahadakum man yakhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Oleh karena itu, para ulama dulu mengingatkan kepada kita juga bahwa di antara obat hati itu adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan dekat orang soleh, maka kesolehannya, kebaikannya juga akan berpengaruh kepada kita. Oleh karena itu, untuk senantiasa mengambil kebaikan dari orang-orang yang soleh, maka kita harus bergaul dengan orang soleh. Ada dua sosok yang sangat berpengaruh terhadap Muslim dunia saat ini, yaitu ada dua sosok atlet Muslim yang berpengaruh, yaitu Muhammad Salah dan Habib Nurmagomedov. Muhammad Salah adalah pesepak bola dari Mesir yang bermain untuk Liga Inggris klub Liverpool yang senantiasa mengingat Allah ketika sukses di dalam mencetak gol dengan sujud syukur. Dan tentunya bukan hanya di dalam lapangan, di luar lapangan pun Muhammad Salah sangat berpengaruh. Bahkan mempengaruhi masyarakat Inggris yang tadinya Islamofobia dengan kehadiran Muhammad Salah yang sukses dengan prestasinya menjadikan berkurangnya Islamofobia di Inggris. Habib Nurmagomedov juga demikian. Seorang atlet bela diri yang sukses menjadi juara dunia di kelas ringan UFC, kemenangan yang tidak pernah terkalahkan dalam 29 pertandingannya, senantiasa mengingat Allah ketika mendapatkan kemenangan, bahwa Alhamdulillah, Allah adalah segalanya, tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa, dan Allah yang Maha Esa. Itulah kira-kira yang senantiasa diucapkan oleh Habib Nurmagomedov. Bukan orang yang sombong, tapi orang yang senantiasa rendah hati. Dan keduanya senantiasa menjaga ibadahnya, sebagaimana saat ini dalam foto ini adalah ketika beliau umroh. Dan banyak diperlihatkan akhlak-akhlak yang baik, yang jauh daripada kehidupan barat, yang menganut kebebasan. Dan tentunya mendapatkan prestasi seperti ini adalah dengan latihan dari kecil dan juga dididik dengan karakter agama yang baik. Oleh karena itu, para siswa sekalian, inilah yang perlu kita jadikan teman yang baik senantiasa akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kepada siapa kita berteman, seperti itulah nanti akan menjadi kehidupan kita. Jangan salah dalam memilih komunitas atau teman, sehingga ini akan berpengaruh kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.